Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahmah. Oke anak-anak, buat kalian yang belum subscribe channelnya Bu Yeni, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan tentang teorema faktor, yang mana pada video sebelumnya sudah Bu Yeni jelaskan tentang teorema sisa. Nah, sekarang tentang teorema faktor. Nah, misalkan ada fungsi fx suatu suku banyak dan x dikurangi h merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fh sama dengan 0. Artinya x dikurangi h ini kan faktornya. Jadi kalau cari x-nya kan x sama dengan h. Ketika disubstitusi ke fungsinya dia hasilnya 0. Jadi dia merupakan faktor dari fungsi fx tersebut. Nah, contohnya kalian dia akan menjelaskan Bu Yeni contoh untuk mencari faktor ketika fungsi atau suku banyaknya adalah x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5, dan yang kedua adalah x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 5x dikurang 3. Oke, ini kita bahas. Ini faktor dari untuk yang x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, kalau untuk yang x kuadrat otomatis kita kan langsung bisa pengfaktoran. Kalau nggak bisa pengfaktoran, kita kan bisa menggunakan rumus ABC itu kan. Itu sudah nggak asing buat kita. Nah, untuk ngecek apakah ini benar, untuk ngeceknya tinggal kita substitusi saja ke soalnya. Ketika x-nya diganti 5, dari soal kan x kuadrat dikurangi 4x dikurang 5. X-nya kita ganti 5, maka 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 25 dikurangi 20 dikurang 5. Hasilnya 0. Sehingga x dikurangi 5 benar, merupakan faktor dari fungsi px ini. Selanjutnya kita cek untuk x sama dengan negatif 1. Dari sini x sama dengan 1, x plus 1 faktornya, maka x-nya sama dengan negatif 1. Sehingga yang disubstitusi ke sini adalah negatif 1. Hingga diperoleh negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 4 dikurang 5. Maka hasil akhirnya adalah 0. Nah, ketika dua-duanya hasilnya 0, berarti memang terbukti kalau x dikurangi 5 dikali x ditambah 1 merupakan faktor dari suku banyak x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Oke, ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan tentang teorema faktor atau mencari faktor dari suku banyak. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, kalian disuruh mencari faktornya. Yang kedua, jika ini x dikurangi 1 dan x dikurangi 2 merupakan faktor dari fungsi fx ini, kalian disuruh mencari nilai b. Yang ketiga, di sini ada suku banyak hx. Hx ini habis dibagi oleh x dikurangi 2. Kalian disuruh mencari pembagi yang lain dari fungsi hx ini. Yang keempat, jika suku banyak gx habis dibagi oleh x dikurangi a, kalian disuruh mencari jika g ax dikurangi b, dia juga akan habis dibagi oleh siapa. Dan yang terakhir, pecahan ini dapat disederhanakan jika nilai m-nya ini bernilai berapa. Ya, itu latihan soalnya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Contoh soal yang kedua, yakni kalian disuruh mencari faktor dari x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Nah, kalau variabel pangkat tertingginya adalah 3, kalau kalian faktorkan sebenarnya bisa, tapi lumayan lama. Dan cara yang lebih cepat kita menggunakan Horner. Nah, kita lihat di sini konstantanya adalah 3. Maka kita cari faktor dari 3. Faktor dari 3 yakni plus minus 1 dan plus minus 3.
Maka dari plus minus 1 dan plus minus 3 ini nanti akan kita uji coba untuk penyelesaian Horner. Kalau misalkan hasil akhirnya 0, berarti dia merupakan faktor dari suku banyak. Kalau hasilnya bukan 0, berarti kita coba yang lain. Nah, di sini koefisien-koefisien dari suku banyak, yakni 1, negatif 1, negatif 5, negatif 3. Selanjutnya, kita coba ketika X sama dengan negatif 1. Kalau misalkan nanti hasil akhirnya 0, berarti X sama dengan negatif 1 merupakan faktornya. Kalau bukan, berarti kita ganti. Bisa kita ganti 1, atau kita ganti 3, atau negatif 3. Coba 1, lalu 0 kan? Jadi 1 tambah 0, 1 kali min 1, hasilnya negatif 1, tinggal jumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah 2. Negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya 3. Tinggal jumlahkan hasilnya 0. Nah, di sini diperoleh nilai 0, sehingga X sama dengan negatif 1 merupakan faktor dari suku banyak atau nilai yang memenuhi dari bentuk polinom ini. Selanjutnya kita coba di sini 3. 1 tambah 0 hasilnya 1. 1 dikali 3 adalah 3. Tinggal dijumlahkan hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya juga 3. Nah, terbukti di sini juga hasilnya 0. Sehingga 3 juga merupakan faktor. Nah, di sini hasilnya tinggal 2, berarti kan selesai. Berarti dari sini ketika X sama dengan negatif 1, maka faktornya adalah X ditambah 1. Ketika X sama dengan 3, maka faktornya adalah X dikurang 3. Lah, ini sisanya 2 ini, berarti kan artinya X ditambah 1. Sehingga faktor dari X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 adalah X ditambah 1 dikali X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Selanjutnya, kalau masih belum yakin jawabannya benar apa enggak, bisa dicek. Cara ngeceknya tinggal substitusikan saja. Berarti tinggal diganti P negatif 1, tinggal disubstitusi X-nya diganti negatif 1. Nah, ternyata di sini hasilnya 0, sehingga benar. Selanjutnya, untuk P sama dengan 3, kita substitusi juga hasilnya 0, berarti benar. Sehingga terbukti bahwa ini merupakan faktor dari bentuk polinom ini. X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Oke, gampang kan? Oke. Sekarang kalau kalian sudah memahami tentang faktor dari suku banyak, ada juga di sini pembagian istimewa pada suku banyak. Yang mana pembagian istimewanya ini berlaku jika ada X pangkat N dikurangi A pangkat N dibagi dengan X dikurang A. Kuncinya di sini. Pembilangnya atau yang dibagi di sini pangkat N sama-sama pangkat N dan tanda penghubungnya dikurang. Pembaginya sama-sama pangkat 1 dan tanda penghubungnya dikurang. Maka kalau dijabarkan hasil penjabaran ini seperti ini, X pangkat N dikurang 1 ditambah X pangkat N dikurang 2A ditambah dan seterusnya sampai X A pangkat N dikurangi 2 tambah A pangkat N dikurang 1. Atau kalau kita rubah ke sigma, maka sigma dari K sama dengan 1 sampai ke N, sigmanya adalah X pangkat N dikurang K dikali A K pangkat negatif 1. Kalau bentuknya seperti ini, kita namakan sebagai aturan 1. Sehingga artinya di sini kan X-nya pangkatnya semakin berkurang dan A-nya itu pangkatnya semakin bertambah 1. Bagian istimewa yang kedua, jika di sini X pangkat 2N dikurang A pangkat 2N dibagi X ditambah A. Nah, di sini
bentuk yang kedua atau aturan kedua ini pangkatnya genap. Pangkat pembilangnya genap dan tanda penghubungnya dikurang. Sedangkan penyebutnya atau pembaginya di sini sama-sama pangkat 1 tapi tanda penghubungnya adalah ditambah. Maka nanti penjabarannya adalah X pangkat 2N dikurang 1 dikurang X pangkat 2N dikurang 2A ditambah. Nah, jadi nanti penjabarannya ini selang-seling, plus min plus min plus min. Dan semakin ke kanan nilai X semakin kecil, semakin ke kanan nilai A semakin besar pangkatnya ya. Sedangkan untuk aturan yang ketiga, kalau ada X pangkat 2N ditambah 1 ditambah A pangkat 2N ditambah 1 dibagi X dikurang A. Ini pembilangnya pangkatnya ganjil dan tanda penghubungnya positif. Sedangkan penyebutnya semuanya pangkatnya 1 dan tanda penghubungnya negatif. Maka penjabarannya adalah X pangkat 2N dikurang X pangkat 2N dikurang Nah, ini dinamakan dengan aturan 3. Langsung kita ke contoh. Di sini contoh yang pertama, di sini sama-sama dikurang untuk pembilang dan penyebutnya, maka kita selesaikan dengan aturan 1. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah XA ditambah A pangkat 2. Sedangkan bentuk yang kedua, di sini pangkatnya genap dan dikurang, pembaginya ditambah, maka kita gunakan aturan 2. Sehingga diperoleh X pangkat 3 dikurangi X kuadrat A ditambah XA kuadrat dikurangi A pangkat 3. Sedangkan bentuk yang ketiga di sini ganjil ditambah, pembaginya juga ditambah. Maka kita gunakan aturan 3, yakni X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3A ditambah X kuadrat A kuadrat dikurangi XA pangkat 3 ditambah A pangkat 4. Oke. Merupakan contoh-contohnya dari pembagian istimewa. Nah, ini adalah latihan soal untuk pembagian istimewa. Di sini ada 5 soal. Silakan dikerjakan dengan menggunakan bantuan rumus-rumus pembagian istimewa. Oke, anak-anak, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, dan buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Kalian juga bisa mengunjungi websitenya Bu Yeni di divmaths.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.